Bayangkan seorang gadis desa dari Jawa yang nekat pergi jadi TKI ke Afrika. Ia datang dengan harapan sederhana, mencari nafkah. Tapi siapa sangka, di negeri asing itu, ia justru bertemu seorang pria misterius. Seorang ustaz muda yang bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuat seluruh dunia maya heboh karena gaya bicaranya yang lucu dan viral di TikTok. Kamu pasti penasaran, bagaimana perjalanan cinta mereka bisa sedahsyat itu? Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita kirimkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa ya, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah seperti ini. Oke, siap? Inilah kisah Sarah dan Ibrahim Konate, sebuah perjalanan cinta lintas benua, penuh air mata, doa, dan kejutan tak terduga. Namanya Sarah, gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa. Rumahnya berdinding kayu, halamannya tanah, dan kehidupannya pas-pasan. Ayahnya sudah renta, ibunya sering sakit. Sementara dua adiknya masih sekolah. Hidup mereka bergantung pada penghasilan yang pas-pasan dari sawah yang makin lama makin sulit diharapkan. Sarah sering duduk di teras rumah sore-sore, memikirkan jalan keluar. Sampai akhirnya ia mengambil keputusan besar, merantau, menjadi tenaga kerja di Afrika. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau aku tidak berani berangkat, bagaimana dengan ibu dan adik-adikku? Begitu ia selalu meyakinkan dirinya. Hari keberangkatan tiba. Pagi itu, suasana rumah terasa berat. Ibunya menahan tangis sambil menggenggam tangan Sarah erat-erat. "Nak, ingat ya nak, dimanapun kamu berada, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingat Allah dan Allah akan ingat kamu." Pesan itu Sarah simpan di hatinya, erat sekali, seperti bekal yang tak bisa habis dimakan waktu. Ketika pesawat mendarat di tanah Afrika, Sarah terkejut. Udara terasa jauh lebih panas. Orang-orang berbicara dengan bahasa asing dan jalanan penuh sesak. Di negeri asing itu, Sarah bekerja pada sebuah keluarga kaya. Hari-harinya berat, membersihkan rumah besar, menyiapkan makanan, melayani tanpa henti. Kadang ia mendapat teguran keras, bahkan makian, padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin. Malam hari, saat semua orang tidur, Sarah duduk sendiri di sudut kamar kecilnya. Foto keluarga yang ia bawa dari desa menjadi satu-satunya penghibur. Air mata sering jatuh tanpa ia sadari. "Ya Allah, kuatkan aku." Doa itu selalu keluar dari bibirnya. Namun lama-kelamaan kesepian mulai menggigit hatinya. Ia jarang berbicara dengan siapapun. Tetangga melihatnya aneh, pekerja lain pun sibuk dengan urusan masing-masing. Sarah merasa seperti orang asing di dunia yang tak peduli. Pernah di satu malam, ia menatap bulan yang bulat penuh dari balkon kecil. Rumah majikan, bulan yang sama dengan yang bersinar di langit desanya. Dalam hati ia berbisik lirih, "Apa aku salah? Haruskah aku pulang saja dengan tangan kosong?" Hatinya rapuh, pikirannya kacau. Seolah seluruh jalan hidupnya ditutup rapat. Hingga pada satu hari, saat ia berjalan lesu di pasar, dengan kantong belanjaan di tangan, suara lembut menyapanya. "Assalamualaikum, apakah kamu baik-baik saja?" Sarah berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia menoleh dan di hadapannya berdiri seorang pria berkulit legam dengan sorot mata teduh, wajah penuh wibawa, dan senyum yang menenangkan. Senyum itu terasa aneh, hangat, berbeda dari senyuman siapapun yang pernah ia temui di negeri ini. Sarah terpaku. Ia tak mengenal pria ini, tapi hatinya tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah pertemuan itu. Sarah masih berdiri terpaku. Pria asing itu menatapnya dengan senyum hangat. Sorot matanya teduh, membuat Sarah merasa seolah sedang berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya.
Waalaikumsalam, saya baik, jawab Sarah pelan, meski jelas suaranya bergetar. Pria itu mengangguk ramah. Namaku Ibrahim Konate, katanya dengan logat khas Afrika yang tegas namun menenangkan. Sarah hanya mengangguk sopan. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi entah mengapa, pertemuan singkat itu menimbulkan rasa hangat di hatinya. Sebuah rasa yang sudah lama tak ia temukan sejak menginjak tanah asing ini. Hari-hari berikutnya, takdir seakan mempertemukan mereka lagi. Kadang Sarah melihat Ibrahim di pasar, kadang di jalan kampung. Dari bisik-bisik orang, ia mulai tahu bahwa Ibrahim bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai ustadz muda di kampung itu. Sosok yang bijak, sering dimintai nasihat, dan disegani oleh orang tua maupun anak muda. Bukan hanya itu, Ibrahim juga berasal dari keluarga terpandang. Keluarganya memiliki usaha di bidang minyak, bisnis besar yang membuat mereka hidup berkecukupan. Sarah makin segan. Dalam hatinya, ia berkata, bagaimana mungkin orang seperti dia mau menyapa orang kecil seperti aku? Rasa minder mulai tumbuh. Ia hanyalah seorang TKI, pembantu rumah tangga. Sementara Ibrahim adalah orang terhormat. Meski begitu, Ibrahim tak pernah memperlihatkan jarak. Ia selalu menyapa Sarah dengan ramah, kadang sekedar menanyakan kabar, kadang memberi semangat. Sarah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dalam setiap kata Ibrahim. Ada kehangatan yang membuatnya betah berbicara. Namun justru karena itu, Sarah makin takut. Ia takut salah menafsirkan. Takut kalau hatinya berharap terlalu jauh. Malam-malamnya kembali dipenuhi doa. Ya Allah, kalau ini ujian, jangan biarkan aku jatuh pada cinta yang salah. Tapi hati manusia siapa yang bisa menolak? Perlahan, Sarah mulai menunggu setiap pertemuan singkat itu. Senyuman Ibrahim seakan jadi cahaya yang menuntunnya melewati hari-hari berat. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Sarah duduk di tepi sumur tua. Tak disangka, Ibrahim datang menghampiri. Sarah, ucapnya lembut, aku ingin bicara sesuatu padamu. Sarah menoleh cepat. Jantungnya berdetak kencang. Ibrahim menatapnya serius seolah kata-kata yang akan keluar bukan sembarang kata. Angin sore berhembus. Dedaunan bergoyang pelan, dan di antara keheningan itu, Sarah merasa hidupnya akan berubah sejak momen itu. Apa yang ingin disampaikan Ibrahim? Sarah hanya bisa menunggu, dengan hati yang berdegup kencang, takut, sekaligus berharap. Hari itu, matahari Afrika terasa lebih hangat dari biasanya. Sarah duduk di bawah pohon rindang, menunggu Ibrahim yang berjanji akan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian Ibrahim muncul dengan langkah mantap dan senyum yang selalu menenangkan. Sarah, katanya, aku tahu hidupmu di sini tidak mudah, tapi aku ingin kau tahu, kau tidak sendirian. Allah selalu ada dan aku juga ingin ada di sampingmu. Kata-kata itu membuat Sarah tercekak. Wajahnya memerah, dadanya berdegup kencang. Ia hanya menunduk, tak berani menatap Ibrahim terlalu lama. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perasaan itu nyata, ada sesuatu yang tumbuh. Semakin kuat, semakin sulit ia bantah. Hari-hari berikutnya, mereka makin sering bertemu. Kadang di pasar, kadang selepas Sarah bekerja. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang doa, tentang kampung halaman, tentang mimpi. Ibrahim selalu menekankan bahwa hidup harus berpijak pada iman, bahwa cinta sejati tak akan pernah lepas dari ridho Allah. Bagi Sarah,
Ibrahim bukan hanya teman bicara, ia seperti oase di padang pasir, memberi kehidupan di tengah kesepian. Namun dalam diam, Sarah juga diliputi rasa takut. Ia sadar siapa dirinya dibanding Ibrahim. Ia hanyalah seorang pembantu, seorang asing di negeri orang. Sedangkan Ibrahim, seorang ustadz muda, anak keluarga terpandang, pewaris usaha besar. Rasa minder itu makin terasa saat bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang heran, kenapa Ibrahim sering bersama seorang TKI. Ada juga yang mencibir diam-diam. Tapi semua itu belum seberapa. Sampai akhirnya, kabar itu sampai ke telinga keluarga Ibrahim. Suatu malam, Ibrahim dipanggil oleh keluarganya. Ayah dan paman-pamannya menatapnya dengan tatapan tajam. "Ibrahim," kata mereka, "kami dengar kau sering bertemu dengan seorang perempuan asing, seorang pembantu. Apa kau sudah lupa siapa dirimu? Kau ustadz, kau pewaris keluarga terhormat. Bagaimana mungkin kau merendahkan derajatmu sendiri?" Ibrahim terdiam, hatinya bergejolak. Ia mencoba menjelaskan, "Sarah bukan perempuan sembarangan. Ia bekerja keras, ia beriman, dan aku mencintainya." Tapi ucapannya hanya membuat keluarga semakin marah. "Cinta?" Salah satu pamannya meninggi. "Cinta tidak bisa mengalahkan kehormatan keluarga. Jangan pernah membawa perempuan itu ke rumah ini." Sarah, yang mengetahui kabar itu belakangan, merasa hancur. Malam itu ia menangis terseduh-seduh. Ia berpikir untuk mundur, untuk menjauh dari Ibrahim. "Ya Allah, jangan biarkan aku merusak hidupnya. Jangan biarkan aku jadi penyebab kehancuran keluarganya." Namun, Ibrahim punya tekad lain. Malam berikutnya, ia menemui Sarah. Dengan wajah lelah tapi mata yang penuh keyakinan, ia menggenggam tangan Sarah. "Sarah," katanya, "aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa berpura-pura. Aku memilihmu. Meski keluarga menolak, meski dunia menentang, aku memilihmu." Sarah menatap Ibrahim, air matanya mengalir deras. Antara bahagia dan takut, hatinya bertanya-tanya, apakah mereka cukup kuat melawan badai sebesar ini? Di bawah cahaya bulan malam itu, Sarah hanya bisa terdiam. Cinta yang datang padanya begitu tulus, tapi juga begitu berbahaya. Apa yang akan terjadi jika mereka terus melangkah bersama? Tahun-tahun berlalu, Sarah dan Ibrahim akhirnya menikah dengan sederhana, penuh doa, meski tanpa restu penuh dari keluarga besar Ibrahim. Waktu berjalan, Allah menganugerahi mereka 3 anak yang lucu-lucu, sehat dan cerdas. Kebahagiaan itu membuat Sarah teringat pada tanah kelahiran. Dalam banyak malam, ia berbisik pada Ibrahim, "Aku ingin anak-anak kita mengenal kampung halamanku. Aku ingin mereka tumbuh dengan akar yang kuat di tanah Jawa." Ibrahim dengan senyum lembutnya mengangguk. Meski berat meninggalkan tanah kelahirannya, ia rela. Demi keluarga, demi Sarah, maka diputuskanlah mereka pulang ke Indonesia. Hari itu, Bandara Soekarno-Hatta ramai sekali. Sarah menggenggam tangan Ibrahim erat-erat, sementara 3 anak mereka berlari kecil di sekitarnya. Hatinya penuh haru. Ia kembali sebagai seorang istri, seorang ibu, bukan lagi TKI yang kesepian. Namun, kenyataan di tanah air tak seindah bayangan. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang kagum, tapi tak sedikit yang memandang sinis. "Itu suaminya, hitam sekali, ngomongnya aneh ya." Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Sarah. Hatinya perih. Ibrahim hanya tersenyum, meski jelas ia mengerti dan jelas ia terluka. Selain itu, ada hal lain yang lebih berat. Ibrahim harus beradaptasi dengan budaya Jawa yang halus, penuh tata krama yang berbeda jauh dari kampungnya di Afrika. Kadang logatnya menimbulkan salah paham, kadang sikapnya dianggap terlalu blak-blakan. Sarah berusaha menenangkan, tapi ia tahu suaminya kesulitan. Masalah lain muncul. Uang yang mereka bawa cepat habis.
Tabungan menipis sedangkan kebutuhan anak-anak semakin besar. Sarah dan Ibrahim mencoba membuka usaha kecil. Warung makan sederhana. Awalnya semangat, tapi ternyata sepi pembeli. Lokasi yang kurang strategis, promosi yang minim, membuat warung itu nyaris tak dilirik orang. Malam-malam Sarah menangis lagi, seperti dulu saat pertama kali di Afrika. Ya Allah, doanya. Kenapa jalan terasa tertutup lagi? Apakah aku salah memilih pulang? Ibrahim, meski lelah, selalu menepuk bahunya. Sabar Sarah, Allah tidak tidur. Rezeki kita ada, hanya jalannya yang belum kita lihat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Ibrahim pun cemas. Bagaimana jika mereka gagal bertahan di sini? Hingga suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sarah dengan ponselnya yang sederhana mencoba iseng merekam Ibrahim saat melayani pembeli. Dengan logat khas Afrika dan gestur yang kocak, Ibrahim menawarkan menu sambil bercanda. Ia tak sadar, gaya bicaranya begitu lucu, begitu alami, membuat siapapun yang mendengar pasti tertawa. Sarah mengunggah video itu ke TikTok. Awalnya hanya untuk hiburan, tapi beberapa jam kemudian notifikasi ponselnya tak berhenti berbunyi. Ribuan orang menonton, ratusan komentar masuk. Lucu banget bapaknya. Warungnya di mana? Pengen nyobain makanannya. Masya Allah, adem banget lihat pasangan ini. Dalam sekejap, warung kecil mereka yang tadinya sepi mendadak ramai. Orang-orang berdatangan, penasaran dengan Ustadz Ibrahim Konate, si bapak lucu TikTok. Sarah menatap Ibrahim dengan mata berkaca-kaca. "Bang, kita viral," bisiknya. Ibrahim hanya terdiam, tak percaya. Mereka berdua tak tahu viralitas ini akan membawa berkah sekaligus cobaan yang lebih besar. Hari-hari setelah video itu viral, warung sederhana Sarah dan Ibrahim berubah drastis. Dari yang dulu sepi, kini setiap pagi sudah ada orang antre. Anak muda penasaran, ibu-ibu datang rombongan, bahkan ada yang sengaja dari luar kota hanya untuk melihat langsung sosok Ibrahim Konate, si bapak lucu TikTok. Dengan logat khas Afrika, Ibrahim menyapa setiap pembeli dengan ramah. Gesturnya kocak, cara bicaranya polos, membuat semua orang tertawa. Sarah sering hanya bisa tersenyum geli sambil melayani pelanggan. Siapa sangka, warung yang dulu hampir tutup, kini jadi ramai bagaikan pasar malam. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Beberapa pesaing di sekitar mulai iri. Ada yang menirukan gaya bicara Ibrahim di media sosial. Ada pula yang menyebarkan gosip miring. "Ah, itu hanya gimik, nanti juga cepat hilang." Bahkan ada komentar pedas di TikTok. "Paling bentar lagi warungnya sepi, cuma modal lucu doang." Ibrahim sempat goyah. Malam-malam ia termenung, menatap layar ponselnya, membaca komentar negatif. "Sarah," katanya lirih, "apakah aku memang hanya bahan tertawaan orang?" Sarah menggenggam tangannya erat. "Tidak bang, kamu bukan bahan tertawaan. Kamu adalah alasan kita bisa bertahan. Kita viral bukan karena pura-pura, tapi karena ketulusanmu. Itu yang orang lihat, itu yang mereka cintai." Kata-kata itu menguatkan Ibrahim. Senyumnya kembali merekah. Esok harinya ia kembali menyapa pelanggan dengan semangat yang sama. Semakin lama, usaha mereka makin stabil. Warung kecil itu berkembang, menambah menu, bahkan mulai diliput media lokal. Anak-anak mereka tumbuh dengan dua budaya, Jawa yang halus, Afrika yang hangat. Mereka tumbuh dengan cinta dan doa orang tua yang tak pernah putus. Sarah sering menatap keluarganya dengan rasa syukur. Ia teringat masa-masa ketika hampir menyerah di Afrika. Masa-masa saat mereka ditolak keluarga. Masa-masa saat usaha ini nyaris tutup.
Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Dan Ibrahim, dengan senyum khasnya, ia sering berkata pada pelanggan setia, "Kalau bukan karena doa istri saya mungkin sudah berhenti sejak lama." Semua orang tertawa, tapi Sarah tahu, di balik candaannya itu ada kebenaran yang dalam. Dari seorang TKI miskin yang merantau ke Afrika, hingga menjadi istri dari ustadz muda yang kini dikenal jutaan orang. Dari warung kecil yang hampir tutup, hingga jadi usaha viral yang mendatangkan rezeki. Kisah Sarah dan Ibrahim Konate membuktikan satu hal, bahwa cinta, iman, dan kerja keras bisa menaklukkan segala rintangan. Dan saat hidup terasa berat, jangan pernah lupa, Allah selalu punya jalan. Sahabat pendengar, begitulah kisah Sarah dan Ibrahim Konate. Sebuah perjalanan cinta, iman, dan perjuangan dari tanah Jawa merantau ke Afrika hingga kembali membangun keluarga penuh berkah. Kisah ini mengingatkan kita, cinta sejati bukan hanya soal hati, tapi juga tentang doa, kesabaran, dan keyakinan pada Allah. Mari kita tutup kisah ini dengan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini, hati kita selalu tenang, hidup kita selalu diberkahi. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kamu bisa terus ikut dalam setiap kisah penuh hikmah dan inspirasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.